Setelah pria ini gunakan sekitar 2 kantong narkoba. Dia berhalusinasi, mengira ada danau di bawah, jadi dia melompat turun. Memegang pisau tajam dengan gembira melompat ke bawah. Tetapi kain di bawah menahan gaya. Jadi dia masih hidup. Tapi situasinya sekarang pun tidak baik. Dia salah lihat wanita di sebelahnya adalah istrinya. Ketika aku tidak di rumah. Kenapa kau hamil? Berdiri. Tutup mulutmu. Dia memaksa wanita hamil ini untuk pergi ke teras. Embusan angin bertiup buat dia sadar sedikit lagi. Orangnya menangkap adalah istri orang lain. Dia sangat kesal. Saat mengetahui ketika get high, dia melakukan hal-hal gila. Tetapi sekarang tidak ada jalan kembali. Dia melihat ke pihak polisi. Katanya dia ingin bertemu Chao, kapten anti regu narkoba. Ternyata Mac Chao telah menangkapnya 2 kali. Jadi dia merasa akrab dengan Mac Chao. Tetapi Mac Chao sekarang berada di rumah sakit untuk memulihkan diri. Ketika dia mengetahuinya, dia segera ke TKP. Berdiri diam di sana. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Aku pakai seperti itu. Aku kesulitan tinggal di rumah sakit untuk istirahat selama 2 hari. Tapi kau suruhku menemuimu. Katakanlah. Untuk apa kau cariku? Aku tak percaya padamu. Kau pasti menyembunyikan sesuatu di atas badanmu. Mac Chao menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak sembunyikan apapun di badannya. Tetapi dia masih merasa ada sesuatu di tangan kirinya. Jadi Mac Chao segera melepas plesternya di tempat. Untuk membuktikannya. Baru sekarang dia lengah. Kemudian keduanya mulai bernegosiasi. Mac Chao juga memanfaatkan fakta bahwa dia juga seorang suami dan ayah. Jadi dia menggunakan trik emosional dengannya. Tetapi dia meminta uang tebusan 10 juta. Belum lagi aku tidak mampu menyiapkan 10 juta untukmu. Bahkan jika aku punya 10 juta, kamu bisa menggunakannya. Pesawat layang, kapal pesiar. Yang mana tidak bermerek. Kau kira kau bisa melarikan diri kan? Dia pikir Mac Chao benar. Jadi dia menyuruh Mac Chao untuk menjaminnya. Lalu meletakkan pisau di tangannya. Tetapi sang pecandu yang melepaskan tangannya ini bukanlah tipe yang jujur. Di tempat tinggalnya, polisi menemukan sebuah mayat wanita. Menurut petunjuk TKP, sang pecandu pasti mabuk dan berhalusinasi. Lalu membunuh gadis itu. Tapi dia tidak percaya ini benar. Aku begitu cinta Lolo. Bagaimana bisa aku membunuhnya? Aku tidak akan membunuhnya. Karena kau menghirup narkoba jadi kau berhalusinasi. Lalu ambil tindakan terhadap gadis ini. Tusuknya kali demi kali hingga mati. Akhirnya si pecandu bilang siapa yang menjual narkoba itu padanya. Setelah itu polisi melakukan penangkapan. Tetapi mereka tidak tahu. Di depan kantor polisi, ada kaki tangan pihak perdagangan narkoba yang mengawasi mereka. Sejak awal. Saat polisi baru saja keluar dari kantor, mereka mengikutinya. Apalagi, telepon bos untuk lapor berita. Namun polisi yang baru tiba juga mengetahui bahwa mereka sedang diikuti. Belakang mobil polisi ada mobil yang sangat mencurigakan. Jadi dia melangkah maju dan bertanya. Tak disangka taksi tancap gas dan kabur. Polisi bergegas mengejarnya. Turun. Xiao Enjio. Berhenti. Turun. Dan di sisi lain sang bos juga lompat dari atap dan kabur. Mac Chao langsung mengejar ke tempat itu. Tapi sang bos selangkah lebih dulu, ambil kunci mobil dan kabur. Yakinlah. Bahkan jika polisi menemukan jasadnya, juga tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena orang itu bukan polisi. Polisi baru ini
Pada hari pertama dia bekerja, dia menyamar sebagai mata-mata, membantu penyapuan sarang narkoba, tapi langsung ditemukan. Untungnya, Fatin muncul tepat waktu. Beritahu pedagang narkoba bahwa, Bos No, ini adalah juniorku. Tapi Bos No bukan sang bodoh. Jelas bahwa dia tidak mempercayai orang-orang ini. Jadi dia panggil juniornya untuk bawahannya. Tapi bawahannya sudah ditangkap. Saat ini polisi bekerja sama. Pria itu bisa dipercaya. Aku sangat jujur. Dengar bawahannya mengatakan itu, dia merasa tenang. Fatin datang untuk mengatakan beberapa kata sanjungan kepadanya. Baru sekarang, Bos No sedikit percaya padanya. Kemudian mereka menghubungi atasannya. Sang polisi diberikan pelajaran. Atasannya mengingatkan untuk tidak serakah pencapaian sehingga mengambil resiko. Selalu ambil nyawa terlebih dahulu. Malam berikutnya, Fatin mengirim polisi ke pengedar narkoba. Berpura-pura mencari Bos No untuk membeli narkoba. Tapi Bos No membawanya ke tempat parkir. Dan pemandangan di depan mereka membuat kedua pria itu membeku. Dia adalah mata-mata. Dia mengikuti mereka. Tapi tertangkap olehku. Bos No mengatakan bahwa menjual narkoba berarti berbisnis dengan kepala diikat pinggang. Jadi setiap orang harus naik perahu yang sama bersama-sama. Dia menyuruh mereka berdua untuk segera menangani mata-mata itu. Ternyata Bos No masih belum sepenuhnya mempercayai mereka berdua. Jadi dia memberi mereka kesempatan untuk membuktikannya. Kedua jelas paham. Jadi terpaksa melakukannya. Tetapi juga tidak melakukan apa yang mereka katakan. Saat Fatin sedang mengemudi, dia diam-diam menelepon Mac Chao. Saat berbicara dengan pedagang, dia sengaja mengatakan bahwa mereka akan membuang orang ke sungai agar Mac Chao tahu. Kemudian Fatin, karena paksaan si pedagang, melemparkan orang ke sungai. Besok polisi akan menggeledah kota ini. Sampai saat itu, kau dan aku tidak bisa kabur. Yakinlah. Bahkan jika polisi menemukan mayatnya, mereka pun tak bisa berbuat apa. Kenapa? Karena dia bukan polisi. Dengar kata-katanya, Fatin tercengang. Ternyata itu perangkap. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memberitahu Mac Chao. Saat ini polisi datang ke sungai untuk menjemput orang yang dianggap sebagai polisi itu. Identitas mata-mata keduanya terungkap sepenuhnya. Sehingga polisi mulai menangkap mereka. Tetapi para pedagang ini tidak mudah diganggu. Dia berhenti. Lalu tunduk kepala. Polisi melewatinya lagi. Hingga mobil polisi itu melaju jauh. Polisi menemukan target pengejaran jauh di belakangnya. Kemudian polisi dengan cepat berbalik untuk mengejarnya. Saat ini, Bos No dengan puas melihat ke kaca spion. Lihat Mac Chao mengejarnya. Jadi dia tancap gas sampai 200 km per jam. Ingin memotong mereka. Tetapi segera dia menemukan bahwa Mac Chao sedang mendekat. Saat ini dia menemukan ada yang tak beres. Jadi saya segera membalik kotak uang yang baru dia terima. Tentu saja, dalamnya termasuk pelacak. Dan bos narkoba di sini juga ketahuan. Seorang mengikuti mobilnya. Dia mengisi larasnya. Lalu mobil berbelok tajam. Menembak tanpa henti ke arah mobil Fatin dan polisi itu. Pada saat yang sama, Mac Chao juga menemukan mobilnya Bos No. Lalu dia mendekat untuk memeriksanya. Tanpa sadar Bos No telah menyiapkan hadiah untuk mereka. Dia mengambil detonator dari jauh. Lalu bersenandung lagu. Menunggu polisi mendekati mobilnya. Aku suruh kamu hentikan mobilnya. Waspadai granat. Belum pernah melihat preman mana yang begitu sombong. Mereka berdagang pada hari pertunangan kapten tim anti-narkoba. Mac Chao menerima notifikasi dan mulai gugup. Istrinya sadari dia ingin pergi. Jadi setujunya,
Pedagang itu membawa polisi itu untuk putaran besar. Yang mereka tidak tahu adalah, sang bos sekarang berada di toko buku menatap istri Mac Chow. Mac Chow masih mengejar truk narkoba itu. Tapi saya menemukan plat nomor yang sama. Tapi bannya tidak sama. Jadi dia kira mobilnya pasti sudah tertukar. Jadi dia meminta bawahannya untuk terus ikutnya. Dia berbalik untuk mencari mobil yang mencurigakan. Saat itu dia melewati mobil Bos No. Mac Chow mengenali dan segera mengejarnya. Polisi NGO memerintahkan Bos No untuk menghentikan mobil. Tapi Bos No melempar granat ke arahnya. Untungnya, Mac Chow dengan cepat menghindarinya. Kemudian dua mobil saling mengejar dengan ketat. Bos No lagi melempar granat. Mac Chow juga tidak sabar. Langsung tancap gas sampai 200 km per jam. Bos No segera mengeluarkan pistolnya untuk balasan. Dua mobil mulai bertabrakan. Dan pada saat itu, sebuah bus melaju. Mac Chow segera berbelok tajam dan menabrak mobil pedagang. Dan mobil lainnya sedang berjalan dan tidak bisa mengerem dengan tepat waktu. Jadi satu mobil demi satu menabrak satu sama lain. Berubah menjadi tabrakan serius. Lalu Mac Chow bangun, mengambil pistol dan menyuruh semua orang untuk melarikan diri. Karena menangkap pengedar narkoba dengan senjatanya sangat berbahaya. Dan dia juga membenci Mac Chow, jadi dia tidak akan memaafkannya. Dia mengeluarkan senjatanya dan menembakkannya terus-menerus ke arah Mac Chow. Pedagang lainnya juga melempar granat. Polisi NGO juga diledak. Dengan sangat cepat, Mac Chow melihat titik lemahnya. Dia berjongkok di bawah mobil dan menembak kakinya. Sang bos langsung jatuh. Mac Chow menembak tembakan lagi. Ketika kaki tangannya melihat itu, mereka menariknya ke belakang. Mac Chow mengambil kesempatan untuk menembak tangki bensin mobil. Keduanya langsung diledak terlempar keluar. Tunggu saat bos kami datang. Kalian akan patuh melepaskanku. Benar saja, bosnya telah tiba. Dia mengancam istri Mac Chow. Suruh polisi untuk melepaskan para bawahannya yang ditangkap. Mac Chow tak peduli. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkapnya. Tetapi saat ini, tidak ada cara lain selain melepaskannya. Lepaskan istriku. Turun senjatamu. Xiao Nu. Yakinlah. Aku pasti akan mengajakmu ke stadion. Pak.